Kembali jumpa di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Ya, kita akan ngomongin bola masih seputar PSIM dan juga nanti akan lanjut dengan PSS Sleman. Kali ini masih ada Pak Nanto dan tamu kita, bukan tamu, narasumber kita, wartawan yang tiada duanya di dunia dan akhirat, Lord Kopong. Nah, biar Bang, kabarnya Bang? Baik, Mas. Katanya kemarin nonton PSIM ya? Nonton PSIM, terus sempat nonton juga kericuhannya. Nonton Iya, sampai jam 4 pagi gitu ya. jam setengah 3. Nemenin Kapolresta Kota Jogja. Iya, sama Brimob. Wah, luar biasa. Bang, bisa ditanya Bang, pengalaman nonton kemarin di SSA Bang? Ya, sangat seru. Pengalaman kemarin ya, Mas ya. Pengalaman kemarin ini kan ya artinya kan kemarin ini PSIM melawan tim Persib. Persib ini tim besar. Juara Liga 1 ya 2 kali ya, Bojan Hodak ya. Nah, ini kan saya harapkan memang kan dari awal dari rumah ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru. PSIM tim promosi juara Liga 2 dan melawan tim juara Liga 1 secara bentuk baik. Nah, ini saya memang sangat menunggu pertandingan kemarin. Ya, pertandingan kemarin sedikit seru menurut saya dan sedikit deg-degan. Saya sebagai penonton di kacamata penonton sedikit deg-degan. Ya memang kedua tim saya kira sudah maksimal lah untuk pertandingan kemarin. Tapi ya deg-degannya gue penalti ping pindho loh Mas. Penalti 2 kali loh kemarin deg-degan, dan yang terakhir di menit-menit akhir untung itu Cahya Supriyadi atau jenis Cahya itu berhasil menyelamatkan dan menjadi hero untuk PSIM Mas. Wah, luar biasa kemarin. Ya, sedikit pusing juga. Nah, pusing. Yo, iya yo. Kalah taruhan. Enggak tahu aku. Enggak, maksudnya yo tidak ada skema yang berhasil menjadi gol itu loh di Rasian, dan cuma lewat penalti itu kan artinya kan ya piye ya dari tim pelatih. Mungkin Van Gastel juga melakukan rotasi cuma 1 kali, pemain-pemain sudah habis di menit akhir, dan pertambahan menitnya juga menit tambahannya juga 10 menit itu kan ya mbuh masuk akal ora ngerti aku wong ketok ya pertandingan ini tidak berhenti sama toh. Nah, ini deg-degan Mas, pengalaman yang sangat seru. Pak Nanto, apa deg-degan Pak? Gimana nih Pak reaksinya Pak? Ini orang deg-degan modar Pak. Terus Bang, dari kondisi lapangan kemarin sudah di-spill sama Pak Mi ya. Nah itu kamu kan katanya kamu datang itu jam 2 siang. Sepi berarti. Ya kan, sebelum penonton yang lain datang itu kan, sebelum pintu itu dibuka. Ya toh. Nah itu kamu sempat ngobrol nggak dengan pengelola SSA ataupun dari Panpel terkait dengan penanganan rumput stadion dan kondisi stadion ya Bang? Enggak Pak, enggak belum ketemu ya. Ketemu Panpelnya bukan Pak Wendy ya, teman-teman Panpel yang lain ya ngobrol mengkor gojekan toh. Kalau saya kan senengnya gojek, wis gojekan biasa, terus ya nonton terus sampai ke tribun itu nonton. Oh, kondisi lapangannya sudah mulai membaik dan hijau semua, tapi saya kemarin dapat cerita dari teman yang nonton di TV itu kayaknya masih sedikit geronjal itu loh, bergelombang kayaknya aliran bolanya masih belum begitu stabil mungkin ya, dilihat dari kacamata di televisi itu. Tapi saya kira untuk perawatan dalam waktu sekejapnya sudah luar biasa pengelola menurut saya Pak. Sudah yang semula kayak kuning semua, banyak mayoritas yang kuning, sekarang sudah menjadi hijau. Artinya ini sangat luar biasa, patut diapresiasi lah Panpel sama pengelola ini untuk yang mengupayakan rumput stadion dan segala persiapan di stadion itu. Kalau di luar stadion kemarin alur masuk keluar penonton gimana Bang? Lancar atau bagaimana kemarin? Alhamdulillah lancar Pak. Dari saya kan juga bareng supporter banyak ya dari perempatan Dimoro itu. Saya kebetulan nggak masuk lewat desa, kan sebenarnya bisa lewat tengah-tengah desa itu, nanti ketemunya di timur perempatan Dimoro itu. Tapi saya coba lewat lampu merah dan ya nggak begitu macet. Artinya emang banyak teman-teman supporter, tapi nggak begitu macet total, bisa jalan lah. Dan ada yang dari arah seberang itu tetap bisa jalan. Dan saya juga sedikit kebingungan toh, kan kemarin waktu home pertama ini kan saya
nggak nonton. Dan kemarin kan nonton ini. Kalau biasanya itu saya masuk ke gerbang SSA itu, terus kanan itu bisa Pak, langsung ke daerah barat itu di daerah VIP. Nah, terus apa namanya? Saya dicegat. Mas aku media aku adatin yang gini. Oh nggak bisa Mas ini steril. Lah aku adatin yang gini orang yuk. Saya terus tanya teman-teman wartawan yang lain, Mas ini parkirnya nanti, parkirnya di mana? Oh lewat selatan, kamu muter dulu. Oh iya muter. Dan lancar, nggak ada yang crowded sama sekali di area staf. Terus kemarin kabarnya kan ada pendukung dari Persib juga, Pak. Itu posisi mereka tuh di mana sebenarnya? Nah, secara positioning saya nggak tahu Pak, mereka duduk di mana karena kan atributnya memang nggak Ditampilkan ya. ditampilkan. Tapi waktu babak kedua itu di sisi barat itu kayaknya banyak teman-teman Persib yang mau masuk. Dan kayaknya ada apa namanya diskusi lah sama pihak DPP sama polisi-polisi dan akhirnya mereka tetap kayaknya nggak tahu kelanjutannya seperti apa karena kan setelah babak kedua itu saya langsung masuk ke stadion. Entah bisa masuk atau tidak saya tidak tahu lanjutannya Pak. Kata ada sekitar 3.000 nonton di pantai mana tuh, Pak? Pantai lagi. Pantai Cangkring. Pantai Cangkring. Itu gimana Pak bisa terjadi seperti itu? Nah ini kan memang sudah diniati toh Pak kalau seperti ini Pak. Memang sudah diniati. Ini kan banyak toh Pak. Kapasitas banyak ya. Bila 3.000 kan banyak ini. Memang mereka ini sudah niat kayaknya menurut saya. Nah kalau nggak niat nggak mungkin sampai angka 3.000 ini Pak. Dan ini kan nggak dapat tiket semua atau ini? Ini nggak dapat tiket ini. Kemudian dari Panpel dialihkan ke sana, Pak. Ya mungkin ada solusi di sana dan mereka nobat di sana mungkin solusinya seperti itu Pak. Saya juga nggak tahu kebenarannya seperti apa. Mungkin solusinya seperti itu. Terus kamu sempat merapat juga ke Ngapean. Merapat ya. Ya kan. Itu kamu dapat informasi awal itu jam berapa, Pak? Saya informasi awal yang grup ya Pak ya. Tapi kamu ke sana betulan toh? Betulan. Oh. Nah, jam berapa? Jam 9 kelihatannya belum ada ya, Bang ya? Jam 10-11 ya, Bang? 10-11an. Tapi saat selesai pertandingan, itu tidak ada apa gesekan-gesekan apapun di situ, Bang? Nggak ada, Pak. Penonton juga langsung bubar semua waktu itu? Nggak ada. Jadi bubar semua. Baik itu pendukung yang dari Bandung ataupun pendukung lokal ini semuanya langsung bubar semua gitu. Langsung bubar semua. Bubar semua aman. Saya sampai rumah aman. Saya kan keluar stadion itu habis maghrib. Setengah tujuan, setengah tujuh buat sholat sih ora. Ngaji. Imam ya. Saya setengah tujuh luar stadion. Saya kebetulan nggak langsung pulang. Kalau pulang kan saya lewat Imogiri Barat, tapi saya memilih ke Imogiri Timur. Dan di situ jalannya sangat landai, nggak ada supporter, bahkan hanya sedikit nggak ada rombongan supporter yang lewat di situ. Landai saya, terus saya kan berbah ke tempat guru ngaji saya. Saya ngaji. Terus dari Berbah ke Piungan. Enggak, berbah dulu, saya ngaji. Selesai ngaji kan ngobrol-ngobrol. Ngaji Iqra berarti ini ya, Pak? Iqra 2. Yasin, Pak. Terus ngaji, terus ini saya di grup ini kok rame. Saya kan masuk di grup supporter ya. Kok rame. Padahal kamu bukan supporter ya di situ. Iya, bukan supporter. Mata-mata berarti kalau. Bukan. Oh, terus ini kok rame, ini ada keramaian gitulah intinya, ada keramaian jam 10-an. Ada keramaian. Pertama infonya di Jalan Magelang. Terus ada lagi yang di Malioboro. Kamping. Terus ada lagi yang Jarwates. Terus ada lagi yang di Lempuyangan. Terus yang terakhir di Ngabean, yang pecahnya itu di Ngabean. Nah itu rame. Awalnya itu saya cuek ya. Foto ini jebul chaos tenan gede ngono kae lho. Terus chaos besar itu di Ngabean itu. Terus saya kan penasaran, terus saya WA teman-teman kampung saya, donen kamu pada di mana? Omah, ayo melu aku kancani ayo. Berarti kowe nggowo masa ke sana? Enggak cuma satu orang, tak kancani, Pak. Oh iya. Takut kamu nanti hilang kenapa-napa ya. Jadi ada yang ngasih kabar ke rumah gitu. Soalnya itu kan malam Senin ya. Iya. Malam Senin itu kan aku mungkin bila lagi bali sepang ngaji guys. Pulang dari ngaji itu sudah beli sahur di jalan. Udah beli sahur di jalan untuk dibuat sahur buat sahur hari Senin. Nah, dilalah wis nggawa sahur, tak kayak motor. Aku kok
kok ya pengen rono, kok ya pengen delok ngabean, karena kan ada teman-teman wartawan juga yang ke sana. Ada info-infoan sama teman-teman juga yang di Terus aku WA temen kampungku, ayo kancani, ayo temenin aku ke sana. Ya yo, mangkat. Aku nggawa sahur, bawa berkat si motornya tadi. Tadi kalau belanja kayak orang belanja ke pasar lho. Bawa rono, sampai sana temu sama teman-teman wartawan. Ya posisi udah chaos, mobil udah kondisi parah, bus juga kondisi parah kan. Brimob banyak sekali. Waktu itu saya nggak berselang lama itu dari pihak teman-teman Brajamusti DPP itu naik di mobil Barakuda itu untuk mengevakuasi teman-teman yang ada di mobil bis itu. oh, teman-teman pendukung dari Bandung ini ya. Oh, berarti yang mengevakuasi malah DPP Brajamusti. Terus Ya udah dievakuasi. Habis itu ya biasa masa kan masih seperti itu toh. ya kita nggak tahu masa itu dari mana ya itu. Masa masih seperti itu, tapi nggak berselang lama itu udah bubar. Nah, kamu ketemu dengan Kapolresta? Enggak Enggak. ketemu sama sekali. Enggak, posisi Kapolres tanya teman-teman itu juga nyariin kok. Waktu malam itu enggak ada teman-teman yang bikin berita itu. Karena enggak ada statement resmi, enggak tahu kronologinya seperti apa yang pasti. Kita juga enggak berani nulis kan Pak, nanti salah. Takutnya gimana Ya. Terus dari selentingan itu akhirnya mulai terungkap itu asal usulnya bagaimana kronologisnya itu? Kalau di media sosial yang beredar ya Pak ya. Ke awalnya kabarnya itu, dan ada juga kan yang ampan juga download TikTok. Punya TikTok gitu, terus apa namanya? Ada yang statement tuh dari pihak PMI atau apa pakai jas merah itu. Awal kejadiannya itu ya kalau dari masnya yang ngomong itu ya di medsos itu ya. Awal kejadiannya itu di Jalan Magelang itu ada rombongan teman-teman supporter PSIM tuh mau pulang, jalan itu naik motor, tahu-tahu ditabrak pakai busnya teman-teman bobotoh itu. Ketabrak, bukan ditabrak, ketabrak ya. Ketabrak. Oh, berawal dari kecelakaan lalu lintas sebenarnya. Terus di situ sedikit cekcok. Berani yang teman-teman Bandung ini berani. Katanya pertama yang PSIM ini kalah masa. Terus setelah itu teman-teman yang lain dari PSIM ini menyusul, terus dibalik akhirnya yang di Jalan Magelang itu katanya masuk ke PM apa polisi militer Ya. PM atau kantor polisi lah, masuk di sana langsung mengamankan diri. Terus pecah-pecah nggak tahu yang di Lempuyangan itu juga ada, terus tahu-tahu di Lempuyangan juga ada, di Malioboro juga ada. Katanya yang di Malioboro teman Akamsi anak kampung situ tuh kepalanya juga bocor, saya juga nggak tahu ya infonya seperti itu, nggak tahu kebenarannya seperti apa, infonya seperti itu aja. Ya masih simpang siur lah. Ada yang bocor kepalanya. Berarti sampai sekarang ini kronologisnya belum diketahui secara pasti ya, Bang? Ya ini kalau statement dari polisi saya nggak tahu Pak, ini gimana Pak. Statement dari polisi itu saya nggak tahu kemarin. Tapi intinya kalau dari DPP DPP Brajamusti ini sudah mungkin kontak-kontakan dengan DPP-nya Bobotoh atau Viking kayak gitu? Kemungkinan iya Pak, kemungkinan sudah H-1 kemarin juga ada teman-teman supporter Bandung itu udah main ke itu Pak, basecamp Brajamusti Kak. Oh iya, berarti Yang disambut dengan teman-teman Brajamusti dan Demeden, sambut dengan baik kok. Dan berarti sudah ada konsolidasi lagi lah ya. udah ada komunikasi H-1 sebelum pertandingan. Oh, H-1. Tapi setelah kejadian ini belum ada informasi lagi. Belum ada informasi lagi. Tapi kan memang teman-teman dari DPP ini justru yang mengevakuasi teman-teman pendukung dari Bandung yang terjebak di Ngabean itu ya. Iya. Oh, berarti kan inisiatif dari DPP ini untuk mengevakuasi itu. Evakuasi. Ya berarti kan maksudnya begini, dari tuan rumah sendiri juga ikut berusaha untuk melerai lah kan agar tidak terjadi korban yang lebih parah kan kok. Jadi ada upaya-upaya itu, mungkin itu upayanya ya perlu kita apresiasi ya, karena nggak main-main gitu lah. Karena masa itu memang pengendalian masa ini memang agak sulit, agak kompleks ya. Tuh. Bang Nanta, kalau melihat situasi seperti ini, apakah PSSI layak menyangsi ini mungkin untuk supporter ya mungkin, walaupun dia hadir ke stadion kan masih belum jelas ya apakah mereka harus hadir atau tidak ya. Tapi di luar kan jelas-jelas ada rombongan seputar away ke Jogja gitu kan, yang itu jelas dilarang sebenarnya kan.
Gimana itu Pak? Pada seperti itu. Ya sebenarnya masing-masing klub ini kan sebenarnya sudah mewanti-wanti ya, Ya. semua pendukungnya untuk tidak melakukan away. Tapi kan namanya pendukung ini kan memang tidak bisa lepas dari tim pujaannya gitu loh. Jadi ini mungkin nanti harus ada investigasi khusus dari PSSI, jangan langsung menjatuhkan sanksi kan. Kita juga nggak bisa kan memvonis dulu ini seperti apa, sebenarnya harus ada tim lah. Maksudnya ada tim khusus dari PSSI untuk menginvestigasi kejadian-kejadian. Karena ini kan nggak cuma terjadi di Jogja saja ya Pak ya. Yang pendukung tim tamu itu datang ke Solo cuma ya ke tempat-tempat yang lain, misalnya kayak kemarin dari PSSM sendiri kan banyak pendukungnya yang datang ke GPT juga ya. Nah, beruntung di sana tidak terjadi masalah. Nah ini kan yang jadi gini, itu sebenarnya kayak bukan karena masalah apa, kalau dari kata-kata kopong nih tadi ya, kan bukan terjadi karena apa namanya ya, keinginan untuk bentrok gitu ya. Maksudnya karena pertama karena ada kejadian kesenggol kesalahan kecil. Nah ini yang ya semuanya karena posisinya capek dan saat itu mereka membawa kelompok massa yang banyak di masing-masing kubu sehingga timbullah emosi gitu kan. Ini memang fundamental dan jadi nanti memang kalau mau disanksi, nanti sanksinya siapa yang kena itu juga ini masih rancu ya. Paling kan ya memang Persib kena sanksi gitu kan. Kayak kemarin PSIM juga kena sanksi gara-gara ke Surabaya. Dan tapi yang jadi pertanyaan ini kan waktu di stadion itu kan nggak ada terlihat supporter atribut supporter dari tim tamu. Jadi kemungkinan besar tim tuan rumah ini kan itu sudah keluar dari stadion, dari venue stadion, dan itu daerahnya itu memang sudah jauh dari lokasi pertandingan. Ya kalau nanti PSIM di sanksi juga agak sedikit tanda tanya lah. Iya. Hasilnya mungkin nanti harus ada investigasi khusus dari PSSI, jangan langsung itu. Dan juga mungkin yang paling penting ini mengantisipasi agar kejadian-kejadian ini tidak terulang gitu kan. Karena ini kan berbahaya sekali, maksudnya ya teman-teman pendukung ini datang kan pengen nonton timnya gitu kan. Pengen nonton timnya, pengen melihat menyaksikan timnya ini bertanding dan pengen melihat hiburan sebenarnya. Wah, ya namanya sekali lagi sepak bola ini tidak hanya urusan skor ya. Tapi banyak ekses di itu kan, apalagi ini menyangkut masa yang sangat banyak gitu kan. Nah, ini yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh PSSI dan juga dari PT LIB ya itu tadi. Kayak kemarin kita singgung sebentar apakah larangan supporter tandang ini efektif atau tidak gitu kan. Buktinya kan tetap ada kan penonton atau pendukung tim tamu yang tetap datang. Apalagi tiket dijual online kan. Ya, apalagi tiket dijual online. Nah, nanti mungkin ada perbaikan ke dalam, maksudnya kayak sekarang ini kan PSSI ini kan sudah bikin Garuda ID gitu kan. Jadi yang punya akses untuk beli tiket itu mungkin hanya pemilik Garuda ID. Nah mungkin nanti ini bisa diflorkan juga, bisa diturunkan juga ke masing-masing klub untuk memanajemen massa itu. Jadi nanti kalau misalkan ada larangan atau aturan larangan supporter tim tamu ini untuk datang ke away gitu, itu efektif. Kalau ini kan nggak efektif karena masing-masing tim ini kan masing-masing orang bisa beli tiket. Nah, cuma ya kembali lagi proses ini kan nggak mudah ya. Jadi kalau ibaratnya itu digitalisasi tiketing online gitu kan. Nah ini kan harus ada satu ID khusus ini kan. Mau nggak supporter atau pendukung ini bikin ID khusus gitu kan. Tapi kalau saya pikir kalau memang pendukung yang benar-benar mendukung timnya, pendukung sejati, itu pasti dia juga akan mau bikin itu gitu kan. Nah cuma sosialisasinya ke bawah ini yang agak sulit ya, karena masing-masing orang pendukung ini kan punya pendapat lain-lain gitu kan. Dan biasanya tingkat
pengetahuan mereka juga nggak sama, berbeda-beda. Ya tapi alangkah lebih baiknya ada upaya seperti itu untuk menghindari hal seperti ini. Tapi nanti muncul lagi kayak tadi yang di Cangkring itu ya, Pantai Cangkring, 3.000 orang itu kan. Dan itu belum dapat tiket ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Untung bisa lokalisir ya Bang ya, dilokalisir ke Pantai Cangkring gitu kan. Nah ini kan juga harus ada upaya ekstra baik dari Panpel maupun dari petugas keamanan ya. Menggiring masa 3.000 ini kan nggak mudah gitu kan. Mereka pengen nonton, tapi mereka nggak dapat tiket kata Kopong tadi. Gitu. Nah ini yang mungkin ya ini pengalaman dari sekian kejadian. Nah, PLIB harus segera melakukan introspeksi dan memeriksa ini semuanya. Bagaimana agar kejadian-kejadian ini nggak terulang lagi. Mungkin itu Pak. Tapi sebelumnya gini Pak, DPP Brajamusti ini sudah di Hamin sebelum pertandingan itu Hamin 1, Hamin 2 itu sudah menyampaikan permintaan maaf ke teman-teman pendukung Persija. Sudah menyampaikan permintaan maaf karena belum bisa memberikan alokasi tiket untuk dikasihkan di SSA. Teman-teman DPP Brajamusti ini juga sudah memberikan sosialisasi kepada teman-teman Brajamusti yang lain terkait kondusivitas kendara baik di jalan ini juga sudah tak henti-henti melakukan sosialisasi itu. Dan untuk tiket sendiri kan kemarin Brajamusti hanya mendapatkan alokasi 5.500 tiket. Artinya kan ini kan dari pemangku kebijakan adanya pembatasan seperti itu. Sebenarnya teman-teman DPP ini sudah melakukan sosialisasi jauh-jauh Pak. Tapi nggak tahu kenapa kok ada 3.000 itu bisa sampai Jogja ini. Nggak tahu ya kemarin gimana. Nah, ya karena kan selain tiket yang dialokasikan itu juga ada tiket online. Pembelian secara online ini yang sulit dideteksi gitu. Nah ini yang kadang membuat ya kita nggak bisa menyalahkan siapapun ya. Ya memang kondisinya seperti itu. Tapi kan memang harus ada upaya-upaya untuk mengantisipasinya. Apa yang dilakukan DPP Brajamusti ini luar biasa gitu. Maksudnya mereka ini sudah punya pengalaman dan punya antisipasi dini lah, mitigasi agar kejadian-kejadian yang nggak diinginkan ini terulang kembali gitu kan. Tapi ya kita apresiasi lah apa yang mereka lakukan sebelumnya ini. Dan saya pikir kemarin itu memang force majeure ya, jadi kejadian yang luar biasa. Jadi saya aja sudah berpikir bahwasanya ini tenang, kondisinya aman gitu kan. Sampai ternyata malamnya ini ada kabar yang seperti itu ya. Semoga ini menjadi sesuatu yang terakhir lah. Jangan terjadi lagi. Harapan kita kan cuma itu aja. Itu. Mungkin larangan away kalau saya punya pandangan sih larangan hadir dalam stadion mungkin ya. Apakah kalau mereka hadir ke kota itu tapi tidak masuk dalam stadion, apakah itu termasuk away juga gitu. Nah ini kan jadi tanda tanya. Nah ini yang masih rancu tuh, masih abu-abu ya, karena di dalam stadion SA sendiri kan sebenarnya kondusif tuh. Ya kan nggak ada apa-apa gitu. Terus kejadian juga udah jam 11 malam, udah 10 malam udah di luar pertandingan, udah beda ceritanya itu sebenarnya. Ya maksudnya gini loh Pak, kayak kemarin kan sempat beberapa komentar di kolom komentar kita kan menyatakan bahwasanya sebenarnya nggak ada surat dari FIFA untuk larangan itu ya. Dan ini kan nggak pernah dikelirkan secara jelas oleh PT Liga ya. Nah harusnya PT Liga ini merumuskan secara detail terkait hal-hal yang dilarang dan betul-betul dilarang bagi supporter, baik itu tuan rumah ataupun tim tamu. Ini harus diplorkan dan benar-benar jelas di situ. Nah selama ini kan masih abu-abu. Kita baru tahu tim itu kena sanksi karena supporternya datang ke situ dengan membawa atribut gitu kan, sanksi gitu kan, karena kelihatan atribut ini. Tapi di luar itu kan nggak ada aturan-aturan yang lain. Kita belum tahu lah. Apakah memang sudah ada kemudian kita belum dikasih tahu dan kita belum baca? Ya kita nggak tahu itu maksudnya. Ya nanti mungkin dari teman-teman netizen atau teman-teman pemirsa bisa memberi informasi kepada kami lewat kolom komentar, silahkan. Jadi gini kan forumnya forum diskusi aja, maksudnya kita membangun, kita berdiskusi, kita memberikan sama-sama memberikan pencerahan lah. Itu aja mungkin. Itu Pak.
Karena dari kejadian ini sangat disayangkan ya, komentar-komentar negatif. Tuh kan makanya kenapa PSIM tidak dipinjam, nggak boleh main di Maguwo. Artinya kesannya bahwa supporter PSIM bikin rusuh atau apa, kan nggak seperti itu kan kalau kenyataan ya kan. Karena crash itu kan crash di luar pertandingan, sedangkan di SSI ya aman-aman saja gitu loh. Ya itu tadi sih ya, yang sangat sayang ada seperti framing akhirnya ada ke sana loh. Supporter PSIM udah dewasa, sudah bisa menjaga kondisivitas dalam stadion, akhirnya ada komentar-komentar seperti itu, ya kan? Ya Pong ya. Ya. Kopong kan udah peace jelas. Apa meneh Pong? Iya, Bang. Dari manajemen ketemu Pong, dari pelatih kemarin, tim pemain waktu setelah pertandingan PSIM ini ketemu nggak? Enggak ketemu, Pak. Aku cuman rokokan habis pertandingan itu, rokokan di Nggak ketemu dengan yang lain Razi atau sama Razi ataupun pemain gitu kan? Ya ketemu waktu mereka mau naik bis. Baru ya aku tak ada Kamu ketemu sama ini Doni Wadirman di atas saya. Oh di atas nih Mas. nggak ngobrol. Enggak, Mas. Kamu bisa bahasa Belanda tuh. Iso tidak kan aku menir. Menir. Tapi dari keseluruhan Pong kemarin pertandingan menghadapi Persib itu dari kacamatamu, ya kan? Kamu kan sebelumnya juga lama kan meliput PSIM ini. Apakah ini sudah sesuai ekspektasi selama ini yang dari mulai pembentukan tim sampai kemarin tuh gimana pandanganmu ini? Belum sesuai ekspektasi, Pak. Apa? Karena lini depan kurang tajam. Lini depan kurang tajam, masih apa ya namanya ya, belum bisa menciptakan gol. Ciptakan harapan saya kan striker ini ya sing ganas kayak misal Rafinha waktu di Liga 2 kemarin. Tapi nggak tahu lah seperti apa Nermin Aljeta kemarin. Kamu ada informasi dari orang dalam mungkin yang mengatakan kenapa kok Rafinha ini belum dimainkan, Bang? Belum ada info, Pak. Belum ada info. Biasanya kan kamu sering ketemu sama Rafinha itu kan. Iya. Nah, ini belum ada informasi apapun, Mas. Belum ngobrol, belum tawa ke TV kesana kesini sama dia. Tapi Rafinha enjoy aja dia jadi pengangkat bangku cadangan ya. Ya sebenarnya stres, Mas. Oh stres dia. Sebenarnya Sampai putih itu rambutnya ya. iya. Tahunya stres gimana, Bang? Ya kan ya sambil gojek ya. Rafinha kan biasa wongnya gojek. Rafa play coach Rafa play. Oh, Rafinha bilang gitu. Coach Rafa play. Artinya kan pengen dapat menit bermain kan. Itu yang bilang siapa? Rafa. Bilangnya ke Ya sama kita sambil lalu sambil gojengan gitu, sambil gojengan gitu. Rafa play coach. Terus aku juga we love Rafa. Dukungan moral. Nah, karena kan apa ya, waktu di Mandala kita sendiri, Rafa ini masih menjadi idolanya anak-anak Jogja, Pak. Ketika saya latihan itu yang banyak dihampiri oleh warga itu ya teman-teman atletik lah yang latihan di sana, Pak. Atau teman-teman ya warga biasa, warga sekitar itu yang sering dituju itu Rafinya. Aja selfie foto bareng gitu. Kebanyakan malah larinya ke Rafinya, nggak ke pemain yang lain. Masih jadi idolanya anak-anak Jogja. Dari kalangan supporter Belajar Musti sendiri gimana? Kamu dapat kabar apa dari dalam terkait dengan Rafinya ini, Bang? Belum ada. Harapannya apa mereka? Belum ada. Kalau di medsos ini kan juga ada yang berharap Rafa segera dimainkan gimana, tapi kita kan juga kalau kebutuhan dari coach JP ini seperti apa. Kalau di awal-awal waktu di Persebaya kemarin kan aku tanya, coach kenapa Rafinya kok nggak main, karena ya kebutuhan saya seperti ini untuk duel-duel udara. Heading sama apa bola mati yo. Set piece. Senengui lali lu. Heading sama cengking. yang posturnya lebih tinggi. Ya mungkin Rafa kan ya posturnya. Tapi Rafa itu juga beberapa kali mencetak gol lewat heading kan, pada musim lalu. Meskipun musuhnya waktu itu kan juga pemain yang posturnya juga tinggi-tinggi kan waktu Liga 2 ya. Nah mungkin ini Van Haste ini belum melihat rekaman-rekamannya, Bang. Suruh lihat mungkin rekaman permainannya Rafa ini seperti apa musim lalu. Dan nanti
pengetahuan tentang Rafa yang diperoleh oleh Hastel ini jadi semakin komplit. Ya mungkin ini yang harus dilakukan karena Hastel sendiri nggak bisa disalahkan kan, karena dia nggak kenal kan 1-2 pemainnya. Secara track record pemainnya di lapangan juga dia nggak begitu kenal. Nah ini kan apalagi sekarang dari 3 pertandingan ini kan komposisinya sama terus ini. Nggak pernah ada perubahan. Dilalah yo belum ada yang cedera dan belum ada yang kena akumulasi kartu ya. Sehingga 3 pertandingan ini sama terus komposisinya. Beda ya. Itu. Iya. Oke. Kita tinggalkan dulu ya. Hubungan soal PSIM dari kacamata Mas Kopong. ya. Sekarang Itu. mau lanjut ke obrolan PSS Sleman. Ada kabar terbaru nih yang mengejutkan. Pak D. Leonard mengundurkan diri ya? Apa diganti oleh Kim Jeffrey Kurniawan. Kim naik jadi manajer. Pemain merangkap jadi manajer. Wah, terus Pak Leonard kemana? Pak Leonard lisensi. Oh, ngambil Sertifikasi pelatih atau manajer? Latih Pak. Pelatih. Oh, ini bisa ceritakan, Bang, pergantian ini. Informasinya gimana awal? Ya kalau informasi kan baru tadi pagi ya, yang secara resmi kita dapatkan, dan itu kita semua jujur, kita semua teman-teman wartawan ini juga sedikit terkejut. Gimana terkejutnya? Ya karena kan kemarin sebelum launching itu H-1 itu kita tegaskan posisinya Coach Peter ini apa. Coach Peter jawab direktur teknis, manajernya masih Leo, pelatih kepalanya Ansari. Oke, manajer masih Leo, posisi waktu itu loh yang launching ya. Coba sehabis launching, ternyata tahu-tahu pagi hari tadi kok ada ucapan terima kasih Leonardo Pamau. Terus dan di beberapa hari terakhir kemarin kan sebelum launching itu kan juga story-storynya Pak Leo ini kan juga ikut sertifikasi bareng manajernya sama manajer sekaligus pelatihnya Persiba Bandul, Coach Endro Bawono. Itu ikut Lisensi B, A. Wah, kurang tahu Mas. Ini lisensi ke pelatih ya? Pelatih. Ya. Orang tulisannya Coach Pak di sini. Oh iya. Bukan Rompinya bukan kitman. Nah itu. Nah, terus tadi saya minta konfirmasi ke Bu Vita Subiakli, eksekutif representatif PSS Sleman. Bu Vita ini Baru ini? baru Mesti ajak sini. besok mau Oh ya, oke. ke sini. Oke. Nunggu beliau luangnya dulu karena beliau kan juga sibuk ngurusin sana sini ya Pak ya. Ya. PR itu, bisnisnya PR itu. Dia sudah berjanji akan datang ke sini. Dah tak tembung kemarin. Pak, teko Terima gak? siap. Siap. Terus? Saya konfirmasi, Bu Vita itu membenarkan jika Pak Leo ini sudah tidak jadi manajer dan posisinya diganti Kim, karena kan dengan Pak Leo ini pengennya pengen fokus di sertifikasi lisensi itu, dan karena kan baru fokus itu akhirnya kan posisi manajer tim ini kan kosong. Akhirnya Kim itu naik. Kenapa dipilih Kim? Dia kan masih di pemain. Apa nggak tambah mumet, Bu? Enggak, karena kan kemarin gini Thomas, aku kan sempat bikin beritanya juga. Kim itu gini, waktu pulang ke luar negeri ke rumahnya sana itu sekolah soal manajerial tim. Dan terus saya tahu informasi itu, terus saya tanyakan sama teman-teman wartawan, Kim ada cita-cita jadi pelatih? Nggak ada cita-cita jadi pelatih, karena Kim ini nggak tega. Kalau jadi seorang pelatih ini, Kim ini nggak tega katanya. Karena jadi pelatih ini susahnya dalam apa? Dalam memilih pemain. Kim ini orangnya nggak tega Mas, karena kan di kesebelasan ini kan orang 11, sedangkan tim ini kan lebih dari 11 orang. Nah, Kim ini nggak tega kalau nyadangin teman-temannya pemain yang lain, ini nggak tega. Akhirnya Kim ini lebih tertarik di posisi manajerial di belakang layar seperti itu, nggak memilih jadi pelatih seperti itu. Nah terus dari situ akhirnya kok tahu-tahu Kim, dan kayaknya teman-teman supporter juga mendukung Kim juga jadi manajer, ada dukungan lah. Alasannya apa dari supporter mendukung Kim itu? Belum tahu pasti Pak, alasannya itu belum tahu pasti. Cuman kan Kim ini kan dia cukup lama ya di PSS ya? Cukup lama. Iya. Dan pengen mengakhiri karir sepak bolanya itu di Sleman loh. Akam sih berarti ya. Kim itu punya cita-cita Pak, pengen gantung sepatu terakhir ini saat membela PSS. Karena emang ya udah betah, PSS ini udah dianggap
rumah sendiri salah lagi. Nah itu. Cita-cita lebih tingginya jadi apa? Ownernya PSS. Terus tuh tahu-tahu kok jadi manajer itu. Ya besok lah coba saya konfirmasi karena kan ini kan ada libur sampai besok ini libur lah. Berarti posisinya siapa namanya? Koman nggak asal si Hustra, manajer teknis. Direktur, manajer teknis. Oh. Coach Ansari pelatih kepala. Berarti kembali lagi seperti kemarin gitu. Cuman Cuma aja yang Pak Leo ini yang diganti sama Mas Kim. Oke. Kalau penonton perpanjangan peran manajer di klub itu seperti apa sih Pak? Apakah kalau seorang Kim memang cukup, apakah melihat cukup mampu lah nanti ke depan? Ya, jadi manajer sebuah tim sepak bola ini memang agak berbeda dengan manajer sebuah perusahaan ya Pak. Ya. Jadi ini sangat kompleks sekali, dan ilmunya itu tidak didapatkan di sekolahan itu nggak ada gitu kan. Nah baru sekarang mungkin ada sekolah manajerial tim sepak bola itu kan. Karena ini di Indonesia ini kan ada perbedaan besar ya antara manajer dengan manajer di luar negeri. Kalau manajer di luar negeri ini kan kayak bos lah di situ, kayak misalnya di Liga Inggris itu bukan lagi coach di situ tapi manajer gitu kan, karena dia yang manage semuanya termasuk terkait dengan kebutuhan pemain, terus kemudian ini pemain nanti mulai dari A sampai Z ini yang ngurus ini manajer semua, termasuk juga bursa-bursa perpindahan pemain ini yang ngurusi manajer ini dan juga dia sebutannya ini manajer bukan head coach gitu. Ya. Kalau di Indonesia ini ada pemisahan tugas ya. Kalau dulu sempat ada manajer sekaligus coach. Iya. Ya. Kayak Coach Kasar tadi Nah, itu di Kasar tadi di PSM. Tapi memang nggak maksimal waktu itu. Jadi manajer yang setahu saya ya, peran manajer di Liga Indonesia itu punya perbedaan perbedaan lah, maksudnya kalau dulu waktu zamannya masih zaman semi pro dari perserikatan mau beralih ke menjadi profesional murni, ini manajer ini biasanya juga orang yang nyari duit. Jadi manajer itu datang, dia tugasnya nggak kayak sekarang. Tugasnya sekarang itu ibaratnya uang sudah ada, dia tinggal mencatat. Ya, maksudnya mendistribusikan aja, membagi-bagi ini kemana, mengatur itulah. Tapi kalau dulu manajer itu ya sekaligus yang cari uang. Makanya banyak manajer yang nombok kalau dulu gitu kan. Nah, kemudian zaman ini mulai berubah. Sepak bola masuk ke profesional. Nah, sekarang ya kita bicara sekarang aja. Tugas manajer manajer ini harus mengurus semua akomodasi kebutuhan pemain atau tim dari A sampai Z. Nah, terutama saat baik itu saat keseharian, sehari-hari, mulai menyiapkan mungkin kalau istilahnya makan bagi pemainnya, sampai menyiapkan sarana prasarana latihan, sampai ngurusi transfer. Ya itu semua diurus manajer gitu kan. Nah memang manajer ini nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa berjalan sendiri, harus ada di situ yang namanya, kalau sekarang ada direktur, baik direktur di sisi non teknis maupun direktur teknis gitu ya kan. Ini nah kalau yang di PSS ini ada direktur tekniknya sekarang Coach Hustra ya. Nah, kemudian ada direktur yang lain yang mencakup masalah global, itu ada CEO-nya juga. Nah ini nanti hubungannya ke situ Pak. Nah kenapa Kim kok tadi dikatakan Kopong ini menjadi sosok yang tepat bagi menduduki posisi manajer PSS? Karena pertama ya ini belum bisa kita katakan bahwa ini syarat mutlak. Dia bekas pemain. Nah, dia tahu lah
Tapi tidak selamanya bekas pemain itu bisa menjadi manajer yang hebat dan sukses selamanya. Ya. Apalagi ini urusannya kan di luar teknis. Ya. Ini urusannya ini non teknis. Non teknis itu dalam artian ngecak ke anggaran atau dana itu kan, membagi-bagi anggaran, mendistribusikan dana, mengatur uang dan mengatur personal pemain juga. Ini manajernya harus terlibat. Nah, biasanya pemain itu wawasan tentang manajerialnya itu sangat kurang. Makanya sekarang setiap federasi itu punya program untuk meningkatkan SDM bagi mantan pemain yang ingin menjadi manajer tim. Nah, Kim ini kan asalnya dulu itu dari Belanda kalau nggak salah ya. Belanda atau Jerman ya? Jerman ya. Dari Jerman, mau di Bundesliga lah. DDF apa itu namanya. Nah, itu dia dia kembali ke sana untuk sekolah. Nah, kalau pas sekolah dan di sekolah itu dia dapat sertifikasi, dapat bekal juga. Akhirnya dia punya kemampuan untuk mengurus pemain ini, mengurus manajerial ini. Jadi ilmunya ini sudah ada. Selain, dan ini menjadi nilai plus, Pak. Ya. Karena dia mantan pemain. Kan dia pernah merasakan positioningnya waktu itu dia jadi pemain. Sehingga kebutuhan pemain tim ini tahu. Dan ini menarik lah bagi saya. Saya juga sepakat itu. Kim, ya kita coba dulu lihat gitu ya. Memang banyak sih, kebanyakan masih sekarang ini masih banyak manajer itu yang berasal dari malah sosok yang bukan non bola gitu. Gitu. Kayak Razi itu kan sebenarnya dia bukan bekas pemain ya. Dia hanya pemain ya bukan football lah. Gila bola, hanya gila bola. Tapi dia tahu sepak bola, tahu bola dia. Nah, makanya PSIM di tangan dia ya on the track lah sekarang. Nah, kita berharap nanti PSS di tangan siapa namanya? Kim ini juga oke lah. Dan yang kedua, yang berikutnya, Kim ini punya loyalitas yang tinggi terhadap PSS Sleman. Ya. Sehingga membuat pendukung PSS ini jatuh hati sama Kim. Yo, bayangkan dia dari musim berapa? 2000 sebelum Covid kalau nggak salah. Itu sudah memperkuat PSS Sleman kan. Setelah dia pindah dari Persib Bandung kalau nggak salah. Nah, ini kan sebuah apa ya? Legasi ataupun sebuah loyalitas yang sangat tinggi dari seorang Kim yang nggak mau pindah ke klub lain. Meskipun dia saat cedera pun dia juga tetap berlatih terus dan tetap di PSS Sleman. Setelah selesai cedera pun juga dia tetap di PSS Sleman. Dan ini saya pikir sosok ini juga oke lah secara qualified lah. Ya kita lihat nanti seperti apa kiprahnya Mas Kim ini ya Pak ya. Iya, Pak. Begitu Pak. Ya, itu tadi kita bicarakan soal Leonard ya yang sudah mundur fokus ke riset pelatih. Nah, ada yang kita lewatkan ini. PSS sudah resmi launching tim kan ya. Kemarin lawan VSPS menang 2-0. Dan perusahaan itu benar bahwa Pekantin memberikan panggung kandhane kok aku ngerti sak durunge winarah ya. Rangkuman apa yang bisa dilakukan oleh Usta ya terhadap evaluasi dan monitoring tim kemarin Pak? Coach Ustra belum ngomong Mas. Belum ngomong, yang ngomong Pak Ansari pelatihnya. Ya, gimana komentarnya Pak Ansari? Ya, walaupun menang ya kemarin ya di laga uji coba ini walaupun menang. Tim pelatih ini belum begitu puas Mas. Kenapa? Masih baru adanya evaluasi ya, terutama di finishing. Masih banyak evaluasi, masih ada catatan. Tim ini belum begitu klik lah. Tim pelatih ini menilai. Artinya kan harus ada perbaikan dan besok setelah ini, besok Sabtu akan ada laga uji coba lagi. Tapi bukan dengan tim Liga 1 ataupun Liga 2 karena Liga 1 udah mulai, Liga 2 juga hampir dimulai. Mungkin besok Sabtu. Lawannya keduanya juga kapan? 12 September. 12 September. Lawannya tim kalau nggak Liga 3, tim Porda mungkin Pak. Persiba. Mungkin. Persiba itu sudah persiapan kok. Baru
baru mau membentuk tim kayaknya. Oh. Berarti nggak bisa diajak uji coba sama PSS. Belum Mas, Belum ada. baru ada Pak. Nah ini mungkin tim-tim Liga 3 atau tim lokal, mungkin tim kayak Sleman United atau mungkin Sleman United ada? kayaknya ada, ada. Nah, enggak ada, Bang. Ada enggak itu? Benar Mas ya. Jogja United, Mataram United. Sekarang udah pindah kan? Arab Utama yang U18 ETL. Ya semoga jangan sama Askreng ya, Bang ya. Asal keringatan. Asal keringet. Atau sama kita aja, Pak. Itu asal jangan sama kita itu loh. Askreng ini kan. PSS-nya yang nggak siap. Karena nanti kalau salah dikecerokin gitu kan, kayak Kahudi. Siapa Bang? Persiap uji coba. Uji coba besok Sabtu. Ini tuh uji cobanya untuk apa ini? Untuk mematangkan Pak. Mematangkan karena kan ya balik lagi kan liga sebentar lagi tinggal hitungan hari ya. Tinggal 2 minggu lagi PSS harus segera bisa mematangkan timnya menjelang kick off Liga Championship 2025-2026. Karena kan PSS sendiri akan melakoni laga perdana itu besok tanggal 15. Kalau nggak salah home. Kalau akhirnya home. Kalau nggak salah home. Nah, kemarin katanya away gitu. Rung pasti Pak aku kayak anu itu home. Oke lek kondo home. Balik papan. Persiba. Balik papan. Berarti kewalik ini. Kemarin kan katamu informasimu away. Nah, ini sekarang home gitu kan. Tapi jadwalnya belum keluar Mas Kopong. Kita tahu sana Pak. Wes aku dinaik Kalau sudah benar gitu yang kemarin keluar itu, Bang, pembagian wilayahnya. Nah, ini gimana? Coba kamu resmi. Ini di dibandemi sopo iki? Anu wong PSS. Oh, orang PSS. Dudu wartawan liyo. Bukan. Ya. Urung. Belum ditulis. Oke, berarti ini langsung dari Kopong langsung nih. Mas from the HP. Ayo, Pak. Pak 1 Pertandingan pertama. pertandingan 15 September malam di Maguwoharjo akan melawan Persiba Balikpapan. Terus berikutnya September. 15 September. harinya apa, Bang? Harinya Senin. Senin. Iso nonton aku, Bang. Aku dijak entuk ya, Bang. Oke Pak. Aku melu kowe, Bang. Gas. Heeh. Malam. Jam berapa, Bang? Jam 7. Wah, iso, Bang. Rumahku cedak kono, Bang. Aku dijak ya, Bang ya. Oke Pak. Terus Persiku Kudus vs PSS Sleman away Minggu tanggal 21 Werguwetan. Habis itu tanggal 29 September Sleman lawan Deltras home. Habis itu lawan Malam apa sore? malam lagi Pak, home malam lagi. Terus Yang lawan Persipal Palu laga keempat itu away Minggu 5 Oktober sore. Terus ke-6 Jiro 4 mau ya 5 lawan Kendal Tornado Minggu 12 sore di Maguwoharjo. Habis itu away lawan Semarang malam di sana. Lamongan away Sabtu 25 Oktober sore. Habis itu Sleman home lawan Persipura Sabtu 1 November malam. Barito Putra away Sabtu 8 November sore. Lagi Balikpapan lagi away Rabu 12 November malam. PSS Sleman Persiku Kudus Senin 17 November malam Maguwoharjo dan seterusnya. Seterusnya. Kapan terakhir tuh, Bang? Ini sampai 31 Januari. Berarti prediksimu tentang kita masuk di grup timur betul ya? Betul Pak. Nah ini banyak ini terakhir ini. Wah ini kabeh kompetisi kabeh ding Mas. Melihat jadwal seperti ini diuntungkan nggak, Pak, PS Sleman, Pak? Dengan jadwal ini ya? Nah, di 5 pertemuan pertama lah mungkin. Ya ini diuntungkan banget. Ya kan, yang pertama kita main di home ya. Harapannya home ini jangan sampai kehilangan poin lah. Kalau saya sih berharap home ini main malam semua sih. Tapi kan nggak bisa ya, karena ini ada hubungannya sama broadcasternya nanti. Siaran langsungnya dari televisi ya. Jadi jadwal ini pasti disesuaikan juga sama agenda siarannya dari TV gitu, live TV gitu. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya PSS pengennya main malam terus. Karena tidak semua klub di Liga 2 ini kulino terbiasa main malam. Ya. Itu pasti juga pengaruh juga bagi mereka gitu kan. Nah, kalau kita bisa main malam terus, kita lawan Persiku, kemudian lawan tim-tim yang lainnya kayak Tornado atau yang lainnya yang memang mereka
jarang main malam ya. Mohon maaf kalau mereka jarang main malam ya. Kita nggak tahu kondisi home-nya mereka seperti apa ya. Nah, mungkin ini akan menjadi sebuah keuntungan. Kayak saya masih ingat ini di tahun 2005 kalau nggak salah, 2005 apa 2004 gitu kan. Waktu masih divisi 1. Itu Persipur Purwodadi kalau nggak salah. Ada Persipur Purwodadi, kalau nggak Persijap Jepara ya, antara dua tim ini loh ya. Jadi kita cerita Persipur itu jarang main malam. Waktu itu lawannya kalau nggak Persis atau mana gitu kan, kalau nggak Persebi Boyolali gitu. Nah, kalau nggak lawan Persis ya, Persis itu main malam di Stadion Manahan gitu kan. Nah, ini berbeda, Persipur itu gaya mainnya berbeda. Mereka agak sedikit kagok gitu kan. Terus kemudian Jepara ini main malam terus saat itu kan. Waktu Liga 1, lalu Divisi 1. Dan mereka bisa memaksimalkan poin. Kemudian Persebi Boyolali. Sama juga, tapi ini divisi di bawahnya. Yang lain ini nggak pernah main malam, ya sesama tim itu. Tapi Persebi Boyolali main malam terus. Jadi hampir setiap pertandingan home bisa ambil poin penuh. Ya ini sekarang dulu ya. Tapi sekarang kan tim-tim pemain-pemain ini sudah berubah gitu kan. Jadi mungkin tim banyak pemain yang meskipun timnya ini nggak punya lampu stadion atau sebagaimana, tapi mereka sering memperkuat tim-tim yang sering main malam gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir jadwal ini memang bersahabat ya. Jadi kan kita 1 kali home pertandingan pertama, dan pertandingan pertama itu selalu sulit, ya kan, selalu sulit menghadapi Kudus ya. Tadi kedua, ini Persiba melawan Persiba ya, pertandingan pertama. Persiba Balikpapan ya. Kita harapan kan bisa ambil poin penuh lah. Ya. Apalagi Persiba ini kan tim away-nya cukup jauh nih. Terus yang berikutnya lawan Persigo Kudus. Pasti perjalanan darat lah. Nggak mungkin kan perjalanan udara itu. Nanti turunnya di mana kita nggak tahu. Gitu. Nah, turunnya Neng Sunan Muria. Nah, nanti turunnya kayak lewat parasut kan berat. Jadi kita main di Kudus sore ya. Sore. Jadi ini tim yang dalam artian ya secara tradisi masih bisa diambil poinnya lah. Ini kan kita bicara di atas kertas nih, ya, belum di atas lapangan, Pak. Ya kita berharap aja. Terus kemudian ke Home lagi, Pak. Home lagi. Lawan Deltras malam. Home lagi lawan Deltras malam. Nah, perjalanan dari Kudus ke Jogja ini kan, ke Sleman ini nggak terlalu panjang ya. Jadi waktu istirahatnya juga lebih oke lah, Pak. Saya pikir di 3 pertandingan ini harus ambil poin semua. Ya. Kalau bisa meskipun main di Kudus juga harus ambil poin lah, kalau bisa ya. Jadi kalau 3 kali main ini kita ambil poin semua, jalan PSS untuk merajut mimpi hanya semusim di Liga 1 Championship ini mungkin bisa terrealisasi, Bang. Ya, Pak. Gitu. Yang penting 3 pertandingan ini kita harus bisa ambil poin. Nanti tinggal berhitung saat kita away misalnya, lawan Persipura home atau away dulu? Home dulu. Ini lebih menguntungkan kita. Gitu. Home dulu. Ya kan, makanya ini kuncinya di putaran pertama ini, Pak. Kita harus bisa memaksimalkan poin di putaran pertama, terutama laga home dan laga away yang nanti kalkulasinya bisa diambil gitu ya. Nah, tinggal nanti berpikir lagi di putaran kedua, karena putaran kedua ini away-nya agak banyak ini. Lawan Barito home dulu apa away dulu? Barito di putaran pertama. Away. Away ya, langsung ke Kalimantan ya. Mungkin away-nya yang paling jauh itu. Jayapura, Pak. Ya, Jayapura kan putaran kedua. Oh iya. Ya kan. Yang putaran pertama yang away jauh itu kan dengan Barito aja. Barito. Ya, nah ini loh, Pak. Ini jadwal yang sebenarnya memihak PSS, Pong. Harus dimanfaatkan betul. Ya, Pak. Ini secara non teknis, ini jadwal ini mungkin memihak PSS ya. Mungkin menguntungkan PSS. Kalau Palu ki adoh ora, Pak? Palu ya jauh. Wah, ini Palu. Ada satu. Ada satu yang away. Away nomor 4. Nomor 4. Yalah, Palu. Palu itu Sulawesi. Sulawesi. Nah, ini perjalanannya juga cukup jauh karena direct flight kelihatannya nggak ada dari Jogja.
Ini harus ke Jakarta dulu langsung ke Palu. Kalau enggak dari Surabaya atau ke Makassar duluan. Itu kan. Mungkin ya ini mungkin nanti bisa lah diambil duluan sama PSS Sleman. Gitu. Yang penting menghadapi Persipura di kandang juga jangan sampai kehilangan poin. Karena tim ini jadi salah satu kandidat untuk promosi juga. Belum lagi di situ ada PSIS Semarang. Masih ada Barito. 3 tim yang punya Lamongan. Lamongan juga kita nggak bisa menyampingkan itu ya. Itu mungkin Bang. Ya. KPS pelatih belum puas ya terhadap squad ya. Artinya kesiapan tim sudah udah berapa persen ini kira-kira? Pak, saya kira 80-an syukur saya. Lalu kemarin juga anggota Dewan Komisaris juga Gusti Randa juga belum begitu puas. Gusti Randa masih nonton. Lah kan tak buat beritanya atau kemarin nonton. Belum begitu puas, masih perlu ada sedikit perbaikan kata dia. Belum begitu puas. Tapi Gusti Randa sendiri juga belum bisa mematok target karena kan ya kompetisi juga belum bisa dimulai. Beliau juga belum bisa memetakan lah. untuk melakukan mengkompetkan lah istilahnya ya biar 100% gitu. Apa yang akan dilakukan? Latihan kah atau nambah pemain lagi itu seperti apa? Oh, nambah pemain lagi enggak ya? Udah M Tahir, M Kanu, Saiful Joge itu udah terakhir Mas. Tapi saya kira udah oke lah skuadnya. Nanti kan uji coba ini kan seperti biasa lah, setiap tim ini kan masih mencoba-coba setiap pemainnya. Kayak PSIM kemarin. PSS pun juga seperti itu. Menjanjikan ya PSS ya. Saya kira menjanjikan. Maksudnya ketika Kodustra sudah tahu seluruh kapasitas pemain-pemainnya dan menetapkan tim intinya, saya kira tim ini akan kuat. Kemarin Kodustra nggak komentar kenapa Bang? Nak wayahe permainan Kot Ansari Mas. Enak latihan Kodustra. Terus di pembagiannya ngono kuwi pembagiannya. Ya. Jangan pelatih kan Kot Ansari. Nah pas halo-halo nek mburi blapak ya. Nemburi belabak. Iya Pak, apa kalau pandangan Pak Nanto dengan kemarin lawan PSPS apakah sepakat ya dengan dikatakan bahwa tim ini baru 82% persiapannya sebenarnya? Ya, ini saya hanya melihat saat satu pertandingan itu ya. Kita nggak bicara nanti mungkin kita kan nggak ekspektasinya waktu PSIM kemarin juga ekspektasinya waduh ini banyak kalahnya lawan Wisu Kabupaten, penampilannya juga nggak menarik lah, nggak istimewa. Tapi setelah kompetisi ternyata segala sesuatunya berubah. Ya. Nah, kita masih berharap seperti itu, Pak. Karena Hustra dengan si siapa? Hastel ini sama-sama ya. Ya. Satu guru satu ilmu. Nenek moyang mereka kan gurunya dari Holland semua. Semua. Negeri kincir angin. Iya, gitu rasa terus kayak bentar. Jadi apa namanya? Kalau dari pengamatan saya melihat pertandingan menghadapi PSPS, justru malah PSS ini kalah kualitas permainan dengan PSPS. Setuju nggak, Wo? Kemarin ya, secara permainan tim, terutama permainan tim. Ya. PSPS ini di luar perkiraan saya bisa memainkan sepak bola pendek yang enak ditonton. Jadi chemistry masing-masing pemain PSPS ini sudah bagus. Beruntung PSPS nggak satu grup dengan PSSS, tapi memang dari segi power dan dari sisi kualitas pemain itu masih unggul PSS Sleman. Dari sisi kualitas individu pemain Ya. PSS jauh di atas PSPS kemarin kualitas individu pemainnya. Hanya saja kualitas teamworknya itu masih kalah dengan PSPS. Meskipun PSPS tidak mencetak gol, tapi justru saat mereka bisa mengendalikan permainan, PSPS itu berbahaya. Dan PSS banyak pemain yang masih terburu-buru melepas umpan dan kehilangan bola. Ya. Ya, mereka tidak memanfaatkan permainan segitiga dari ruang-ruang sempit itu. Di ruang-ruang sempit ya sebenarnya ini menjadi ciri khasnya si Hustra. Itu masih sangat kurang, terutama di lini tengah. Kalau lini depan nggak usah kita sanksikan lah, meskipun cuma kita kita bergantung pada sosok Tokantin. Tokantin ini memang another player lah, maksudnya pemain yang berbeda lah, maksudnya pemain yang punya kualitas berbeda.
Dia seperti hilang dalam pertandingan ya di lapangan, tapi tahu-tahu cetak gol. Wis itu aja stok kanten wis gitu. Intinya ya itulah, kita masih bisa bergantung itu. Lini belakang mungkin kalau tadi Mas Kopong bilang 80%, saya setuju. Lini belakang 80% itu udah beres. Ya kan? Tinggal lini tengahnya ini yang bermasalah. Ya. Ya kan? Temennya Mas Kopong, idolanya Mas Kopong, Fredrik Indra. Ternyata karakter bermainnya masih seperti itu. Memang seperti itu ya, Pak? Memang seperti itu, bukan masih memang. Dikon ngosek ora iso. Ya apa ya? Wis, gitu nih ya kita berpuas diri dengan posisinya atau kualitasnya si Injai. Mas Injai ini. Jadi ya kita berharap nanti pemain-pemain lain yang menyokong Injai ini bisa lebih adaptif. Tapi Itu aja. ada M. Tahir ini kan bisa jadi opsi yang sangat menarik, Pak. Betul ya. Kamu lihat permainan M. Tahir? Ya kan, ya kemarin kan masuk Pak di akhir-akhir. Udah, ya bagus lah kalau Bagusnya dari sisi apa? ya dia ya luweh apa skorin sih. Ya rapi ya Jaya aku Loh, posisinya Tahir kemarin waktu masuk itu di posisi apa di sebenarnya? posisi tengah, Pak. Di tengah ya? Ya posisinya Injai itu. Oh berarti nanti gini, Tahir itu sebenarnya bukan pemain tengah, tapi dia pemain wing back. Sebenarnya dia wing back. Dia crossingnya cukup oke lah. Dia punya pengalaman gitu saja. Nah mungkin sama Hustra, karena Hustra ini sudah kadung ngambil Inje dan nggak mungkin bisa dipulangkan lagi kan. Iya. Ya sudah, Inje dipertahankan, dilapis sama Tahir. Sama nanti mungkin Kim ini kan mulai membaik ya. Tapi Kim dengan double position ini mungkin agak sedikit sibuk di luar teknis gitu kan. Ya mungkin solusi Tahir dimasukkan ke tengah ada juga bagusnya gitu. Ya. Mungkin itu Pak. Bang, kalau kabarnya Dion itu kira-kira saat laga pembuka ada bisa zaman loh. Tanggal 25 besok Sudah harus TC. di timnas lagi tes kayaknya Nggak, cederanya sudah siap. udah pulih, kalau kata Coach Ansar udah pulih. Nah kalau waktu itu kan cederanya kan bukan waktu, ya emang sehabis ke timnas itu, tapi cederanya itu nggak waktu membela timnas Pak, pas waktu membela PSS, jadi nggak dapat kompensasi. Kamu sempat tanyakan itu? Saat kok Pak, Oh, kok tanyanya sama siapa? Coach Ansari. Pak Sasari kaget lu, kok kowe teko ngono, Mas? Untuk skondi gitu deh. Iya, gitu ya Pak ya. Cedera pas latihan. Ya pas latihan kan nggak uji coba lawan Sulsel Pak. Iya. Lawan Sulsel itu Mas. Ya karena waktu dia pulang dari Piala apa kemarin ya? AFF U23 sebenarnya dia nggak cedera kan? Nggak cedera sebenarnya. Tapi kok ada kabar kemudian cedera. Makanya kan kita coba cari informasi Bang. Jangan-jangan cedera bawaan dari timnas nih. Nggak parah kan ya? Quadriceps Pak. Apa itu kok? Nenggon, nak cari dia nenggon kene iki. Otote Mas, aku kira ada kene. Nggak ngerti aku otote. Ngopo yan? Kok ora melu main? Kok cedera Mas? Kok ngendi kene iki? Apa ya otote? Nggak ngerti. Tapi sudah sudah sekarang udah pulih. Udah membaik. Udah membaik. Ya, Dion itu Akamsi betul ya Pak? Akam sih. Rumahnya masa baru? Aku udah ngerti ngerti Malang. Melati. Melati. Elang itu tahu. Elang itu BCS itu loh. Itu BCS Elang itu. Makanya dia tahu. Dion itu orang mana. Hari itu. Oke, berarti nggak ada masalah dengan Dion ya? Nggak ada. Cuma masalahnya dia ditarik ke timnas. Ya. Berarti sekarang pemain PSS yang main di timnas cuma satu Bang. Iya. Dion. Kalau Hoki kan mantan PSS. Hoki mantan PSS. Kemarin Hoki dipanggil nggak ke timnas U23? Waduh, belum baca beritanya Pak. Oh, belum tahu informasinya ya. Oke. Ini ada juga Farel Lukita Widodo menerima panggilan perkuat tim Garuda United U18. Ini dari PSS Sleman. Berarti under EPA ya. Ini masuk timnas juga. Tim Garuda United U18. Garuda United itu timnas atau bukan? Enggak tahu Pak, ini turnamen AFC U17 Asia Cup dan FIFA U17 World Cup 2016 ya Pak. PSSI ya Pak. Oh PSSI. Oh, Garuda United. Nah, baru dengar saya. Iya itu ada juga ini. Berarti ada dua. Ada dua. Ini masuk tim PSS yang sekarang nggak?
pemain ini? Enggak, masih di Pamor ya. Elite Pro. Elite Pro Academy ya. Belum dinaikkan ya slotnya ya. Belum. Oke. Karena kan mungkin yang untuk pemain muda ini Coach Putra udah cukup lah. Udah cukup ada. Kemarin juga sudah banyak yang dicoba waktu lawan PS Sekolahan Baru juga. Ini termasuk PSS Sleman ini memang penghasil pemain muda yang cukup produktif. Dan ini bagus menurut saya karena pembinaannya itu regenerasinya jalan terus. Sehingga stok pemain kan melimpah terus. Enggak. Kanu itu juga dari PSS Sleman ya. Dulu. Kemudian si yang hilang itu sekarang Sadam Gafar ini kan seangkatan sama Kanu. Sadam Gafar striker itu yang dulu TC di Kroasia kalau nggak salah itu di Makedonia apa Kroasia. Angkatannya Arhan waktu dipersiapkan ke Piala Dunia Under 20 di Indonesia yang dibatalkan itu. Yang masih generasi pertamanya dari Sintayong sebenarnya. Tapi sayang dia sekarang setelah cedera saya nggak tahu kemana. Tapi dia memang kelihatannya produk resmi dari PSS Sleman ya. Bareng Hoki Caraka waktu itu. Dia malah kakak angkatannya Hoki. Oh. Ya itu. Kalau Liga 2 regulasinya melarang away juga dong? Belum. Kayaknya semua Mas. Semua ya. Dan BTS kan teman-teman foto saya kan lihat Blitan ya. Ya. Away dari mana? Dol Desa. Apa? Cup Tiger. Indonesia lagi. Ya nak dijak PSS ya melu, nek ora ya ora. Nah, aku ra kelayu kok. Datu gunya belum, jersinya kamu. Oh lali aku. Aduh lali. Oh ya, ini sudah ada di Omah PSS, Bang. Ada Pak, ada. Di mana kita belinya? Omah PSS bisa. Atau di PSS Store itu kayaknya di Omah PSS. Di mana? Oh, PSS Store itu di mana, Pak? Enggak ada di PSS. Ya ning Palagan ki Omah PSS Mas. Omah PSS. Ngerti toh, Pak? Iya. Kayak ngerti gue. Enggak, kalau itu PSS Store-nya di situ. Kayaknya juga di situ Pak kayaknya Pak. Kalau dulu di mana PSS Store? Nanti Mas. Di ini ya, di Setulan bukan? Di Bengkosari itu. Beda. Oh itu beda. Oh. Di mana lah dulu? Rumah PSS ya, yang resmi dulu. Berarti nanti kita main-main ke sana, Bang. Oke Pak. Kita beli, Bang. Oke Pak PS. Baru nyata ya Pak ya. Ya, nanti kita perginya kemis aja. Ya, Pas kamu kota. aku puasa aku nak kemis. Tadi to nyate. Sponsornya banyak Bang. Banyak 9. 9. Nah, ini kemarin katanya ada tambahan sponsor nih, Bang. Kemarin sempat diomongkan sama Mbak siapa tadi yang mau ke sini. Pak kita. Iya, itu 9 sponsor ya. Itu valuasinya bagaimana nih PSS? Valuasi apa Pak? Nilai timnya ini sekarang itu berarti apa dengan tambahnya tambahnya sponsor yang banyak ini, apakah nilainya naik atau bagaimana? Ya karena rumornya itu PSS itu tim terkaya di Liga 2. Rumornya itu seperti itu Pak. Kedua Barito ketika Persipura. Ya walaupun begitu tanggapannya ini kan naik, katanya manajer marketingnya itu naik 56% dari musim lalu yang notabene di Liga 1 loh Pak. Naik secara nominalnya? Iya. Kok bisa ya? Waduh ini nggak tahu Pak. Karena kan ya mungkin biasa animo, karena kan mungkin sponsor ini kan melihat animo supporter pendukungnya ya, TCS itu ya, yang jadi nilai jual juga untuk mendapatkan sponsorship dari pihak ketiga. Iya. Berarti ini tim kaya, Bang. Tim kaya, rumornya seperti itu. Jadi kalau misalnya tim kaya kan wajib promosi, Bos. Wajib promosi. Apalagi budgetnya lebih tinggi dibanding Muskulawi. Iya. Tenane, Bang. Iya Pak. Ya kalau yang punya memang pemiliknya aman ya kan, KTP aman itu kan di bawah Australian. Isinya tulisannya aman kok. General. Ya aman ya aman berarti. Aman. Tapi itu sponsor resminya aman itu ya. Aman ya. Terus tambahnya itu dari mana, Bang? Ada Indofood, ada LFC, ada Baksoku, ada CSS Store. Oh liyane lali aku Pak. Oke Pak, sama. Wong bensin ora diundang ya wingi ra tampil ya. Iki lho. Ben lagi. Iya, bentar payu. Anggap yang kuburan wae kok nek tirakatan. Ya, Bang. Terus apalagi informasinya, Bang? Selain sponsorship ini kemarin yang kamu dapat dari kamu kan diundang lah waktu launching itu. Diundang khusus malah. Ya semua Pak, semua teman-teman. Apalagi informasinya?
perkenalan PR baru juga gitu kemarin. Ya Bu Vita. Bu Vita ini Kalau PR ya, bukan humas kali. PR. Public relation ya. PR. Berarti sudah ada nih yang menghubungkan antara pihak ketiga dengan manajemen ya, termasuk dengan jurnalis ini juga sudah ada yang fasilitasi. Dengan supporter juga beliau. Oh, beliau juga yang ngurusin supporter juga. Komunikasi itu beliau. Orangnya gampang kok, enak kok. Ya mengerti lah ya. Orang Jogja, Jogja ketok Pak. Iso Tamsi. iso ngenomi ngono lho modele. Iya. Ya karo cah nom oke, wong tua ya ngono kuwi lho. Ya kita masih tunggu ya beliaunya untuk bisa mampir ke sini ya. Jadi kita nanti bisa ngobrol-ngobrol banyak dengan beliaunya. Yes. Kami tunggu lho Pak Vita. Sama Mas Fahrudin. Wah, wingi aku ditagih kaos Pak. Gimana? Wingi kan yang stadion itu loh Pak. Bis itu datang, parkir itu toh. Terus aku rekannya nyoteng. Tak celuki kabeh ben pemain. Mas Farudin. Wah, kowe meneh. Yo, mengoto kelingan toh. Ndu jersene. Besok Mas. Mas Farudin itu ukurannya apa? XXL seperti saya mungkin ya? Iya, Pak. Postutnya Ya itu nanti kita carikan. Oke ya. Bisa tenang, masih ada stok ini. Ini stok pusaka ini. Coba di reels IG PSS Sleman itu ada kok videonya tuh ngomong di jersey ne. Apa? Oke, ya. Oke. Terus apa lagi, Bang? Ya apa Mas tekono? Ya apa nih? Ya launchingnya nak launching Tiket, Bang. Tiket. Ada perubahan nggak besok? Sudah ada announcement tiketnya belum? belum Pak, belum. Kira-kira lebih mahal atau lebih murah dibanding musim lalu? Mungkin ada penyesuaian. Ya, kemarin itu, nah ini menarik Bang. Di akhir pertandingan itu katanya ada boikot nyanyi lagu kebangsaan. Iya. Itu kenapa Bang? Wah, kurang tahu Pak karena kemarin waktu di pertandingan itu ya yang dinyanyikan itu tiketnya larang Mas, tiketnya larang aku rapo aku ya aku isi tiket loro mau atau kata ada dua Loh, ini kan jadi menarik ya, maksudnya ini tim punya sponsorship yang lebih banyak. Kenapa kok tiketnya menjadi lebih mahal? Katanya masih mahal itu. Apakah menjadi mahal atau mahal? Ini menarik Bang. Ini kira-kira apa ini? mungkin cek ombak tuh Pak. Cek ombak aja kemarin. Cek ombak mungkin ya karena Kemarin tiketnya itu berapa waktu launching itu? oke Pak, ada beberapa klasemen ya. Kriteria kan kok klasemen. Ya, yang katanya mahal itu yang tiket kelas apa itu? Warna apa? Wah, Ini warna-warna atau lelang ya? Iya. Kalau PSS itu ya. ya. Itu kira-kira apa aja gitu. Berarti memang kemarin ada banyak keluhan dari supporter bahwa termasuk tiket itu ya. Tiket itu ini ada tiket anak itu seharga 25.000, Tribun Utara 70.000, Selatan 70.000, Timur 110, Tribun Barat bawah 150, Tribun VIP Tengah 220. Itu kemarin. Kemarin. Ini hampir sama dengan tiketnya PSIM. Ya di SSA ya Bang ya. Kan 70.000 kalau nggak salah yang belakang gawang ya. Ya. Nah untuk pertandingan resmi besok, apakah akan sama? Ya nggak tahu belum. Ini mungkin minggu-minggu ini atau minggu depan ini Bu Vita ini katanya mau ngajak ngobrol teman-teman media yang kita coba. Ini sih sebenarnya mahalnya tiket itu terjadi setelah PRS melakukan single seat. Aku pernah ngobrol sama orang Pantul Pak. Awalnya kan stadion PES itu kapasitas 30.000 sampai 35.000 ya Rosa. Sekarang kan tinggal 20.000 kan. Ya karena single seat. Oke, emang udah 1.000. Mungkin yang gap yang ini Pak, yang jadi Menutup gap itu. dinaikkan harganya seperti itu. Pernah ngomong ke tahun seperti itu, ternyata harus naik ya. Dan mungkin fasilitas di dalam stadion semakin nyaman ya. Nyaman. Ya. Kamu merasakan nggak Bang ada perbedaan sebelum renovasi dan sebelum renovasi? Nah aku nyaman sebelum renovasi Pak. Kenapa? Lah diawar ke supporter ya aku. Media itu tidak ada tempatnya sendiri. Kalau Liputan di sekarang belum ada tempatnya sendiri. Kalau dulu ada terpisah. Sekarang ya wis padha kaya wong liya kok kaya supporter ono kae tengok jajar biasa. ya melu nyanyi no malah penak no. Lah aku ra iso ndelok pertandingan lah.
Berarti belum disediakan tribun khusus untuk media. Ya. Ya ini memang menjadi catatan ya, karena ya saelek-elek Kopong ini media, jurnalis, jadi saelek-elek ini predikannya jurnalis ya, dan jurnalis resmi, media resmi gitu. Jadi kalau di peraturan FIFA, di persyaratan FIFA memang harus ada box khusus, tribun khusus untuk media, dan media itu memang dijamin di situ ya. Ya mohon maaf, bukannya kita ini sombong, Ya. tapi kembali lagi ke peran media itu sebenarnya kan sebagai dalam artian wakil publik di situ, Ya. wakil publik lah, mewakili publik. Jadi ora sak kemari, Ora, Pak. jadi per media kemari ojo ngono, Ora kok. jangan kemari. Tetap merakyat. Jadi intinya memang untuk kenyamatan bahwa kita itu kesana sebenarnya nggak cuma nonton, kita nggak nonton maksudnya, kita itu bekerja untuk menyampaikan informasi apa yang terjadi dalam pertandingan antara pertandingan PSS Sleman di Liga Championship ini. Jadi ya ini mungkin mungkin nanti masukan juga ke Panpel dan juga ke manajemen PSS bahwasanya memang itu wajib disediakan gitu. Berarti space yang dekat ruang VIP dulu itu Dihilangkan. hilangin. Ya mungkin karena begini. Nah ini kan karena ada pihak yang berbeda dalam proses renovasi ini. Ya. Nah mungkin kontraktornya ini juga nggak ngeh gitu loh. Speknya apa? Kontraktornya ya mungkin termasuk juga itu kan sekarang kan ya termasuk arsiteknya lah. Wah, ya arsiteknya kan biasanya orang dari kontraktor itu. Ya kan mereka bikin RAB ini gambarnya loh tempat ini dia kan dilelang itu, dia ikut tender gitu kan. Nah mungkin di situ. Nah kemudian yang ngurusi tender ini juga, yang inspeksi itu juga bukan orang yang memahami ya tentang stadion yang digunakan untuk sepak bola resmi gitu. Jadi ini mungkin sedang dicarikan loh, dicarikan tempat gitu kan. Ojo dicarikan yang dhuwur tribun gitu, dhuwur atap udah. Ya nanti moga-moga harus ada tempat yang representatif Ya. gitu kan, karena posisi Kopong di situ kan sebenarnya tidak nonton. Ya. Maksudnya tidak ikut maksudnya tidak sekedar nonton pertandingan, tapi memang melaporkan jalannya pertandingan. Yes. Ini gitu. Nah ini yang harus dipahami oleh manajemen ataupun pengelola stadion gitu ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi ya bukannya kemaki ya, kita media kemudian kita harus dikasih tempat sendiri, enggak. Tapi memang aturannya seperti Manapun seperti itu. Nah, seperti itu. Bahkan di luar negeri pun juga stadion-stadion yang modern ya, itu juga disiapkan. Dan kalau stadion itu atau klub itu nggak menyediakan itu, bisa kena sanksi. Oh gitu Pak. Iya, bisa kena sanksi karena tidak memfasilitasi media. Sekarang kan begini, sepak bola ini kan dulu dan sekarang ada peran media untuk membesarkan mereka. Yes. Itu loh. Nah, itu kan. Iya. Nah, pagi ini lewat Kopong loh. Pong Benjam. Dan yang manahan ki penak loh, aku ada mejanya sendiri khusus untuk cas-casan, tinggal ngecas. Kalau baterai habis kita di perjalanan tinggal ngecas sambil lihat itu. Terus di GBT seperti apa? GBT aku malah terima amor porter. Terima. Padahal disediakan sudah ya. Ada Tapi di itu nggak bisa ngerokok. Iya, aku malah milih amor porter itu ngerokok. Apa niatnya kan Oh, tawas ya. Iya, jangan. Ya, karena waktu itu kan kamu nggak liputan ya sebenarnya ya. Off day kamu. Off day. Itu orang ininya lebih luas malah. Luas media. Luas banget. Ya karena orang-orang Persebaya dulunya juga orang media semua. Itu makanya mereka paham itu. Jadi ya, mungkin itu saja. Itu dulu, Pak. Ya. Oh iya, berapa jam? Masih jam lebih dari kayaknya. 1 jam lebih, oke. Apa rumah itu? Yang mana? Hari kemarin ya. Oke ya. Kan udah obrolan kita untuk menit kali ini. Jangan lupa ingatkan untuk subscribe dan komen untuk kemajuan channel ini. Sekian podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn.
drifted back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky and me. The earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a world I love, 5 minutes passed, or maybe years. Feel stretched wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.